Selamat siang teman-teman. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini saya mau menyampaikan mengenai materi sebaran dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Nah, ada yang sudah tahu apa itu persebaran sumber daya di Indonesia? Ya. Nah, ini adalah pengertian sumber daya alam. Ada yang bisa bantu baca? Mungkin salah satu? Ya, silakan. Pengertian sumber daya alam. Ya. Sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati, daya non hayati yang Salah kesatuan membentuk kesatuan membentuk kesatuan ekosistem. terus Sumber daya alam juga dapat diartikan sebagai kekayaan alam yang digunakan untuk kesejahteraan manusia dengan berbagai bentuk dan jenisnya. ya. Jadi benar. Jadi sumber daya alam itu merupakan unsur lingkungan hidup yang terdiri dari atas sumber daya hayati dan sumber daya non hayati. Nah, ada yang tahu perbedaan hayati dan non hayati itu apa? Apa? Nah, hayati itu adalah sumber daya alam yang hidup atau dapat diperbarui. Sedangkan sumber daya non hayati adalah sumber daya yang tidak dapat diperbarui atau benda-benda mati. Nah, kemudian berikut adalah pengertian dari Pak Lahali mengenai pengertian sumber daya alam tersebut. Selanjutnya langsung saja ke peta konsep. Nah, di sini kita ada konsep sebaran dan pengelolaan sumber daya alam, klasifikasi sumber daya alam, kemudian dari segala pengelolaan sumber daya alam itu berbagi potensi sumber daya alam. Nah, untuk potensi sumber daya alam sendiri itu terbagi menjadi 4: pariwisata, kehutanan, kelautan, dan pertambangan. Ada yang tahu contoh-contoh dari klasifikasi sumber daya alam? Klasifikasi sumber daya alam ada yang tahu? Untuk potensi sumber daya alam yang mengenai pariwisata, kelautan, kehutanan, dengan pertambangan ada yang tahu? Apa? Ada yang tahu ya? Ini yang lebih jelas. Nah, ini klasifikasi sumber daya alam yang lebih jelas. Dari potensi, kemudian ke jenis, terus ke sifat. Nah, untuk sumber daya alam materi itu adalah masuk dalam sumber daya potensi. Mengapa potensi terdapat sumber daya materi, energi, ruang, dan waktu? Ada yang tahu? Yang bisa bantu? Nah, jadi masuk dalam potensi karena sumber daya tersebut memiliki potensi seperti materi, memiliki potensi seperti material, seperti yang saya lihat di lingkungan sekitar ya. Paham nggak maksudnya? Nggak paham. Energi, sekarang energi, semisal kita di luar sana misal energi dari air, begitu kan proses energi. Nah, kemudian jenis hayati dan hayati itu tadi sudah disebutkan. Kemudian sifat sumber daya yang manusia ada sumber daya yang dapat diperbarui dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Nah, itu adalah potensi dapat dilihat sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Kemudian untuk energi, sumber daya alam energi yang dapat dimanfaatkan energinya. Untuk ruang adalah sumber daya alam yang berupa ruang tempat hidup. Makin besar kenaikan jumlah penduduk, sumber daya alam ruang makin sulit diperoleh. Dengan waktu ada sumber daya yang berhubungan dengan ruang, karena ruang dan waktu itu saling berhubungan. Kemudian untuk jenis, yang saya sebutkan tadi adalah non hayati dan hayati. Seperti sumber daya alam yang non hayati adalah sumber daya fisik atau dapat dikatakan sebagai sumber daya alam berupa benda mati. Dan hayati adalah sumber daya alam yang berbentuk makhluk hidup atau benda-benda hidup. Nah, yang terakhir adalah sifat. Nah, sifat itu juga ada dua.
Sifatnya itu berupa dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui, ada yang tahu contohnya apa? Air. Apalagi? Sinar matahari. Ya. Panas dari tanah. Panas bumi. Ya. Angin. Ya, untuk yang tidak dapat diperbarui, ada yang tahu? Air. Mas. Minyak bumi, gas bumi. Benar. Bagus. Ya. Nah, ini adalah potensi sumber daya alam. Sumber daya alam, kemampuan sumber daya alam yang tadi sudah dijelaskan. Sumber daya alam kehutanan. Nah, kehutanan ini adalah sama dengan sumber daya, maksudnya ke dalam hayati, kemudian dapat diperbarui. Tapi juga ada beberapa sumber daya alam di kehutanan yang dapat diperbarui seperti batu bara, emas, nikel, dan lain-lain. Nah, ini adalah jenis-jenis hutan. Ada hutan hujan, hutan musim, hutan bakau, hutan gambut, dan hutan sabana. Nah, berikut adalah peta potensi ledakan hutan yang berdiameter 20 cm di Indonesia. Nah, berikut adalah sebaran hutan-hutan yang berada di Indonesia. Kita dapat lihat apa? Hutan apa? Yang merah adalah ketinggian. Yang merah ini ketinggian. Nah, jadi kelas potensi tegakan hutan. Jadi potensi tegakan hujan itu seperti kelembapan hujan, misalnya ketinggian hujan itu beratnya. Nah, semakin hijau itu semakin luas. Wah, gorang. Dia Ini sumber daya pertambangan ya. Nah, itu adalah beberapa sumber daya pertambangan. Dapat dilihat di situ. Nah, kemudian, nah ini adalah peta persebaran sumber daya. Dapat dilihat di situ. Mungkin ada yang tahu daerah rumahnya dekat apa seperti itu. Di situ dapat dilihat. Selanjutnya adalah kelautan. Ada yang rumahnya pesisir? Pesisir pantai. Pesisir kali. Nah, berikut adalah sebaran dari ikan-ikan. Nah, ini adalah pariwisata terbagi dari tiga, yaitu Dharma Wisata, Widya Wisata, dan Karya Wisata. Nah, ini adalah penjelasan dari Dharma Wisata. Dharma Wisata adalah pariwisata yang bertujuan untuk mencari kesenangan atau rekreasi. Widya Wisata adalah pariwisata yang bertujuan memperdalam ilmu pengetahuan baik untuk pelajaran misal pindahan atau museum. Dan Karya Wisata adalah seperti berhubungan dengan tugas pekerjaan, misal untuk apa lagi pariwisata, menghadiri tugas dan seperti kunjungan kerja seperti itu. Ini adalah sebaran pariwisata. Coba dilihat. Oke. Coba dilihat ya. Nah. Nah, sebentar. Mungkin dari kalian tadi yang sudah memperhatikan dapat saya mau tanya beberapa pertanyaan. Ada yang tahu tadi persebaran tertinggi hutan di Indonesia di mana? Ada yang tahu nggak? Persebaran hutan terbesar di Indonesia di mana? Coba kita lihat ya. Nah, lihat yang paling banyak hijaunya yang mana dari hutan Papua? Kalimantan. Jadi terbesar itu ada di hutan Papua. Nah, coba dilihat juga dari tabel di atas. Ada hutan hujan, hutan musim, hutan sabana. Ada yang tahu nggak hutan sabana itu apa? Yang ada di gunung. Ya, benar. Tapi tahu nggak apa sih dari hutan sabana? Kering, cuma rumput.
Ya, jadi hutan sabana itu hutan yang terdiri dari rumputan atau tidak ada pohon atau hanya 1, 2, 3 pohon yang tumbuh di situ. Omae tuh siji. Seperti kalau pernah ke Bromo, nah di sana kan ada yang itu kayak hamparan rumputan, itu namanya sabana. Sabana. Ya, makasih teman-teman. Mungkin hanya itu dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.